Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mohon untuk menonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan setiap pesan bisa tersampaikan dengan utuh. Jika berkenan, silakan tuliskan Bismillah di kolom komentar sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak tertinggal konten-konten positif berikutnya. Selamat menyaksikan, semoga berkah selalu menyertai kita. Malam itu, sebuah ballroom megah di jantung Jakarta dipenuhi cahaya keemasan yang memantul dari lampu kristal besar di langit-langit ruangan, menciptakan suasana hangat sekaligus elegan yang terasa begitu hidup. Karangan bunga segar tersusun rapi di setiap sudut, sementara meja-meja bundar dipenuhi tamu undangan dari berbagai kalangan, artis, tokoh publik, sahabat dekat, hingga keluarga besar. Di ujung ruangan, pelaminan berdiri megah dengan latar bunga merah dan putih yang tersusun artistik, menjadi saksi kebahagiaan dua insan yang tengah merayakan awal perjalanan baru mereka, El Rumi dan Syifa Haju. Tawa kecil, obrolan ringan, dan alunan musik romantis mengalir lembut, menyatukan suasana dalam harmoni yang nyaris sempurna, sebuah malam yang bagi banyak orang hanya tentang cinta dan perayaan. Namun, seperti banyak kisah dalam hidup, seringkali ada cerita lain yang berjalan diam-diam di balik kemegahan yang terlihat. Kehadiran Prabowo Subianto di acara itu menjadi salah satu momen yang cukup menyita perhatian, meskipun ia sendiri datang dengan sikap yang tenang dan sederhana. Dengan setelan jas rapi dan peci hitam yang menjadi ciri khasnya, ia melangkah masuk dengan wibawa yang tidak dibuat-buat, menyalami tuan rumah dan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dengan suara yang hangat namun tetap terukur. Banyak mata memperhatikannya, beberapa mendekat untuk sekadar menyapa, sementara yang lain hanya mengangguk hormat dari kejauhan. Ia tersenyum seperlunya, berbicara seperlunya, dan berdiri dengan sikap yang menunjukkan bahwa ia terbiasa berada di tengah sorotan, namun tidak pernah benar-benar larut di dalamnya. Setelah beberapa saat, ia mengambil posisi sedikit menjauh dari keramaian utama, berdiri di sisi ruangan dengan segelas minuman di tangannya, memperhatikan jalannya acara dengan pandangan yang tenang. Tidak ada yang aneh dari sikap itu, bagi banyak orang, itu hanya kebiasaan seseorang yang lebih suka mengamati daripada menjadi pusat perhatian. Namun, pada momen itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi, sesuatu yang tidak direncanakan oleh siapapun di ruangan itu, bahkan mungkin tidak oleh dirinya sendiri. Pandangan Prabowo Subianto perlahan berhenti pada satu titik. Di antara kerumunan tamu yang berdiri anggun, ia melihat sosok yang begitu dikenalnya, bukan karena popularitas semata, tetapi karena sejarah panjang yang pernah mereka jalani bersama, Titik Soeharto. Waktu seolah tidak berhenti, tetapi terasa melambat. Titik berdiri dengan anggun dalam balutan kebaya elegan yang memancarkan kesederhanaan sekaligus keanggunan, wajahnya tenang dengan senyum tipis yang tidak berlebihan, namun matanya menyimpan kedalaman yang hanya bisa dipahami oleh orang yang pernah benar-benar mengenalnya. Ia tidak langsung menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan, hingga akhirnya, secara perlahan, pandangan mereka bertemu. Tidak ada kejutan yang berlebihan. Tidak ada reaksi dramatis. Hanya satu tatapan yang cukup untuk membawa kembali begitu banyak kenangan yang selama ini tersimpan rapi di tempat yang tidak pernah benar-benar hilang. Setelah beberapa detik yang terasa lebih panjang dari seharusnya, Prabowo Subianto menarik napas kecil dan memutuskan untuk mendekat. Langkahnya tetap tenang, terukur, seperti biasa, namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergerak pelan, sesuatu yang mungkin sudah lama tidak ia rasakan. Titik yang melihatnya mendekat tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menghindar, justru berdiri tetap di tempatnya, seolah memahami bahwa pertemuan itu bukan sesuatu yang perlu dihindari, melainkan sesuatu yang memang sudah waktunya terjadi. "Selamat malam," sapa Prabowo dengan suara yang rendah namun jelas. "Selamat malam," jawab Titik Soeharto dengan senyum tipis yang hangat namun tetap menjaga jarak yang wajar. Mereka berdiri berdampingan, tidak terlalu dekat, namun juga tidak terlalu jauh, memperhatikan suasana resepsi yang masih berlangsung meriah di depan mereka. Percakapan yang terjadi di antara mereka tidak langsung menyentuh hal-hal besar atau berat, melainkan dimulai dari hal-hal sederhana, tentang acara, tentang suasana, tentang betapa hangatnya malam itu. Namun, di balik setiap kalimat sederhana itu, tersimpan lapisan makna yang jauh lebih dalam, seolah keduanya memahami bahwa tidak semua hal perlu diucapkan untuk bisa dimengerti. Ketika musik berubah menjadi lebih pelan dan suasana sedikit mereda, percakapan mereka perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih personal,
meskipun tetap dijaga dalam batas yang wajar. Mereka saling menanyakan kabar, berbicara tentang kesibukan masing-masing, dan sesekali tersenyum kecil mengingat hal-hal ringan dari masa lalu tanpa harus menyebutkannya secara langsung. Tidak ada penyesalan yang diucapkan, tidak ada luka yang dibuka kembali secara terang-terangan, namun jelas terasa bahwa keduanya membawa pemahaman yang sama, bahwa apa yang pernah mereka jalani adalah bagian penting dari hidup mereka, meskipun kini mereka berdiri di jalan yang berbeda. Acaranya hangat, ucap Titik pelan, matanya mengarah ke pelaminan. Iya, jawab Prabowo singkat, lalu menambahkan, mengingatkan banyak hal. Titik tidak langsung menjawab, namun senyumnya sedikit berubah, bukan menjadi sedih, tetapi menjadi lebih dalam, lebih tenang, seolah ia memahami maksud dari kalimat itu tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Waktu terus berjalan, dan acara pun perlahan mendekati akhir. Para tamu mulai berpamitan, suasana menjadi lebih lengang, dan lampu-lampu mulai kembali terang seperti semula. Di tengah perubahan suasana itu, mereka menyadari bahwa pertemuan mereka malam itu juga harus berakhir, seperti hal-hal lain dalam hidup yang datang dan pergi tanpa bisa ditahan. Aku harus pamit, kata Prabowo Subianto dengan nada yang tetap tenang. Titik mengangguk pelan. Hati-hati, tidak ada janji untuk bertemu lagi. Tidak ada kata-kata besar yang mencoba menghidupkan kembali masa lalu. Namun, ketika mereka saling berpandangan untuk terakhir kalinya malam itu, ada sesuatu yang terasa utuh, bukan karena semuanya kembali seperti dulu, tetapi karena keduanya akhirnya benar-benar memahami dan menerima apa yang telah terjadi. Prabowo kemudian melangkah pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah yang sama tegapnya seperti saat ia datang, sementara Titik tetap berdiri sejenak di tempatnya, memperhatikan kepergiannya tanpa harus mengejar atau menahan. Ia menarik napas perlahan, lalu tersenyum kecil, sebuah senyum yang tidak lagi dipenuhi pertanyaan, melainkan ketenangan. Malam itu, di tengah kemegahan resepsi El Rumi dan Siva Haju, tidak ada kisah besar yang mengubah segalanya secara dramatis, tidak ada keputusan mengejutkan yang mengubah arah hidup siapapun. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih halus dan mungkin lebih penting, sebuah pertemuan yang memberikan ruang bagi dua orang untuk berdamai dengan masa lalu mereka, tanpa harus mengulanginya, tanpa harus melupakannya. Dan di bawah langit Jakarta yang tetap sama seperti malam-malam sebelumnya, dua hati itu kembali berjalan di jalannya masing-masing, membawa satu hal yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Bahwa tidak semua yang berakhir harus hilang, dan tidak semua yang tertinggal harus disesali. Malam terus bergerak maju, seperti waktu yang tak pernah benar-benar berhenti untuk siapapun. Di luar gedung resepsi yang megah itu, udara Jakarta terasa sedikit lebih sejuk dari biasanya, seolah memberi jeda bagi siapa saja yang baru saja keluar dari keramaian dan gemerlap di dalam. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin. Malam, suara kendaraan terdengar samar dari kejauhan, namun tidak cukup kuat untuk mengganggu ketenangan yang perlahan mengisi ruang. Prabowo Subianto berjalan keluar dengan langkah yang tetap tegap, didampingi beberapa pengawal yang menjaga jarak profesional. Ia sempat berhenti sejenak di dekat mobilnya, bukan karena ada sesuatu yang harus dilakukan, tetapi lebih karena ada sesuatu yang belum benar-benar selesai di dalam dirinya. Pandangannya tidak langsung fokus ke depan, melainkan sempat mengarah kembali ke pintu gedung, seolah ada bagian dari dirinya yang masih tertinggal di sana. Di dalam ruangan, Titik Soeharto masih berdiri beberapa saat setelah pertemuan itu berakhir. Ia tidak langsung duduk, tidak juga segera berpamitan. Tangannya menggenggam kecil clutch yang dibawanya, sementara matanya sempat mengikuti arah langkah Prabowo yang perlahan menjauh. Bukan dengan ekspresi kehilangan, melainkan dengan perasaan yang lebih tenang, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan percakapan panjang, meskipun hanya dengan sedikit kata. Ia kemudian berjalan perlahan menuju sisi ruangan yang lebih sepi, duduk sejenak, dan menarik napas panjang. Di hadapannya, pelaminan masih berdiri megah, dan El Rumi bersama Siva Haju masih menerima tamu dengan senyum yang tidak pernah lepas. Pemandangan itu membuatnya tersenyum kecil, bukan karena iri atau membandingkan, tetapi karena menyadari bahwa setiap orang memang memiliki waktunya sendiri untuk bahagia, dengan caranya masing-masing. Sementara itu, di luar gedung, pintu mobil telah terbuka. Namun sebelum masuk, Prabowo kembali berhenti. Kali ini lebih lama, ia menghela napas pelan, lalu menatap langit malam yang tidak sepenuhnya gelap karena cahaya kota yang memantul di awan. Ada banyak hal yang tidak ia katakan tadi, bukan karena tidak ingin, tetapi karena ia tahu, tidak semua hal harus diucapkan untuk bisa selesai. Namun, tepat ketika ia hendak masuk ke dalam mobil,
langkah kaki pelan terdengar dari arah belakang. Ia menoleh, dan di sana, Titik Soeharto berdiri. Tidak terburu-buru, tidak juga ragu, hanya berjalan seperti seseorang yang tahu bahwa ada satu kalimat yang belum sempat disampaikan. Pengawal secara otomatis memberi ruang, memahami bahwa ini bukan sekadar interaksi biasa. Aku lupa bilang satu hal, ucap Titik dengan suara yang tenang. Prabowo menatapnya, sedikit terkejut namun tetap terkendali. Apa itu? Titik berhenti beberapa langkah di depannya. Jarak mereka tidak terlalu dekat, namun cukup untuk membuat percakapan terasa pribadi. Terima kasih, sudah datang malam ini. Kalimat itu sederhana, namun cara ia mengucapkannya, membuatnya terasa lebih dari sekadar ucapan formal. Prabowo tersenyum kecil, kali ini lebih tulus dari sebelumnya. Aku yang seharusnya berterima kasih. Titik sedikit mengernyit, penasaran. Karena, tidak semua pertemuan seperti ini bisa terjadi dengan tenang, lanjutnya pelan. Titik mengangguk perlahan, memahami maksud di balik kata-kata itu. Hening sejenak, namun bukan hening yang canggung. Lebih seperti ruang yang memberi kesempatan bagi dua orang untuk benar-benar merasakan momen yang sedang terjadi. Mas, panggil Titik, sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Prabowo mengangkat pandangannya. Ya, Titik menarik napas kecil, lalu tersenyum tipis. Kita baik-baik saja, kan? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban panjang. Namun mengandung makna yang luas, tentang masa lalu, tentang jarak, tentang semua yang pernah terjadi. Prabowo tidak langsung menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan. Ya, kita baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya malam itu, keduanya benar-benar terlihat ringan. Bukan karena semuanya kembali seperti dulu, tetapi karena tidak ada lagi beban yang perlu dibawa. Titik kemudian melangkah mundur sedikit. Hati-hati di jalan, kamu juga, jawab Prabowo. Tidak ada sentuhan, tidak ada gestur berlebihan. Namun ketika Titik berbalik dan berjalan kembali ke dalam gedung, dan Prabowo akhirnya masuk ke dalam mobilnya, ada sesuatu yang terasa selesai dengan cara yang sangat tenang. Mobil itu perlahan melaju, meninggalkan area gedung yang mulai sepi. Di dalam mobil, Prabowo duduk diam, memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota bergerak mundur, menciptakan garis-garis cahaya yang samar. Ia tidak tersenyum lebar, tidak juga terlihat murung. Hanya tenang. Sementara di dalam gedung, Titik kembali bergabung dengan tamu lainnya, menyapa beberapa orang dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di luar, dan memang tidak perlu ada yang tahu. Karena tidak semua cerita harus menjadi besar untuk menjadi berarti. Malam itu tidak mengubah arah hidup mereka. Tidak juga membuka kembali kisah lama. Namun memberi satu hal yang seringkali lebih sulit didapat. Penyelesaian yang tulus. Dan di bawah langit Jakarta yang terus berdenyut dengan kehidupan, dua orang itu melanjutkan langkah mereka masing-masing, bukan sebagai orang yang saling kehilangan, tetapi sebagai dua pribadi yang pernah saling mengisi, dan kini, saling memahami. Malam itu akhirnya benar-benar larut. Di jalanan Jakarta yang mulai lengang, mobil yang membawa Prabowo Subianto melaju dengan kecepatan stabil, membelah deretan lampu kota yang memantul di kaca jendela seperti garis-garis kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Di dalam mobil, suasana hening. Tidak ada percakapan, tidak ada instruksi, hanya suara mesin yang halus dan napas yang teratur. Ia duduk tegak seperti biasa, namun kali ini pikirannya tidak sepenuhnya berada pada urusan negara atau agenda yang menanti esok hari. Pertemuan itu, singkat, sederhana, bahkan nyaris biasa jika dilihat dari luar. Namun bagi dirinya, ada sesuatu yang bergeser. Bukan sesuatu yang besar, tapi cukup untuk terasa. Ia teringat kembali cara Titik Soeharto menatapnya, tidak menyalahkan, tidak juga mengungkit, hanya menerima. Dan justru karena itulah, pertemuan itu terasa lebih dalam dari percakapan panjang manapun. Di sisi lain kota, setelah resepsi benar-benar selesai dan para tamu telah pulang, gedung itu perlahan kembali sunyi. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan cahaya redup di beberapa sudut. Titik Soeharto masih berada di dalam, berbincang singkat dengan beberapa kerabat dekat sebelum akhirnya bersiap untuk pulang. Langkahnya pelan saat berjalan menuju mobil. Tidak terburu-buru, tidak juga tertahan. Namun di dalam hatinya, ada ruang yang terasa lebih lapang. Seolah ada sesuatu yang selama ini menggantung, kini telah menemukan tempatnya. Ia duduk di dalam mobil, menatap keluar jendela untuk beberapa saat sebelum akhirnya bersandar pelan. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Hanya keheningan yang damai. Mobil pun mulai bergerak.
Keesokan harinya, kota kembali sibuk seperti biasa. Aktivitas berjalan tanpa menunggu siapapun. Di ruang kerja yang rapi dan penuh dokumen, Prabowo Subianto kembali pada rutinitasnya. Rapat demi rapat, laporan demi laporan, keputusan demi keputusan, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dari luar, tidak ada yang berubah. Ia tetap sosok yang sama, tegas, fokus, dan penuh tanggung jawab. Namun, di sela-sela kesibukan itu, sesekali pikirannya kembali ke malam sebelumnya. Bukan dengan perasaan berat, melainkan dengan ketenangan yang anehnya terasa baru. Ia menyadari sesuatu, bahwa tidak semua hubungan harus kembali seperti dulu untuk bisa terasa utuh. Kadang, cukup dengan saling memahami, dan melepaskan tanpa beban. Di tempat yang berbeda, Titik Soeharto juga menjalani harinya seperti biasa. Kegiatan sosial, pertemuan keluarga, dan rutinitas lain yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tetap tersenyum seperti biasa, berbicara dengan hangat, dan menjalani perannya dengan penuh kesadaran. Namun jauh di dalam dirinya, ada satu perubahan kecil. Ia tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi mengulang-ulang kemungkinan yang tidak terjadi. Karena jawaban itu, sudah ia dapatkan, bukan dari kata-kata, tetapi dari cara mereka saling bertemu dan berpisah malam itu. Beberapa hari berlalu, segalanya kembali pada ritme normal. Hingga suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan langit berubah warna menjadi keemasan, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Titik Soeharto. Pesan itu sederhana, dari nama yang tidak asing. Prabowo Subianto. Isinya singkat, semoga harimu baik. Tidak ada kalimat panjang, tidak ada maksud yang berlebihan. Namun cukup untuk membuat Titik terdiam sejenak. Ia membaca ulang pesan itu, lalu tersenyum kecil. Bukan karena terkejut, tapi karena ia tahu, ini bukan tentang memulai kembali. Ini tentang menjaga sesuatu yang sudah berdamai. Ia tidak langsung membalas, memberi waktu pada dirinya sendiri. Lalu beberapa menit kemudian, ia mengetik perlahan. Baik, semoga harimu juga, sesederhana itu, namun hangat.